Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran melanda rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk di Balikpapan. Warga Malinau digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki yang mengambang di permukaan Sungai Sesayap. Karena dianggap mengganggu pemandangan, tempat pembuangan sampah di Tengkawang, Samarinda dibongkar petugas. Sebuah alat berat dikerahkan untuk membongkar tempat penampungan sementara atau TPS sampah di Jalan Tengkawang, Sungai Kunjang, Samarinda. Upaya tersebut dilakukan setelah TPS Tengkawang tersebut dinyatakan telah ditutup. Pihak kecamatan menyebut pembongkaran TPS ini bukan untuk menyulitkan warga. Langkah ini dilakukan agar wajah kota menjadi lebih bersih dan indah. Masyarakat diminta mulai sekarang harus peduli lingkungan. Ya, lingkungan kita kalau tambah bersih tentu meningkatkan kualitas hidup juga. Dengan kebersihan juga akan menjadi bersih kota Samarinda. Mudah-mudahan bisa dapat adipura ya. Karena kalau kita peduli lingkungan tentu diharapkan Samarinda ini semakin hari semakin bersih. Untuk lokasi pindah ini sementara bisa ke Pasar Kedondong, bisa ke Sutami, bisa ke Adamalik. Sementara Dinas Lingkungan Hidup mengaku telah memberi 3 alternatif tempat pembuangan sampah. Alternatif tersebut sudah diumumkan melalui spanduk yang dipasang di TPS yang akan dibongkar. Untuk langkah berikutnya, DLH akan menempatkan petugasnya di areal bekas TPS agar tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang pertama kita bongkar dulu supaya secara fisik itu masyarakat sudah tahu bahwa ini bukan TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, bongkaran langsung dibersihkan dan alternatif sudah kita sampaikan ya, tempat pembuangannya ya, di 3 tempat. Nah itu selesai tetap kita jaga, karena biasanya masyarakat kita juga sebagian masih ada yang coba-coba membuang kalau kita dijaga. Yang berikutnya kita mencoba, tadi sudah koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk penempatan pot di sini. Salah satu warga yang hendak membuang sampah terpaksa mengurungkan niatnya. Ia mengaku masih membuang sampah di tempat tersebut karena belum mengetahui jika lokasi pembuangan sampah telah dipindahkan. Ada pembongkaran di sini ada dipindah nanti Pak? Belum tahu, barusan lewat. Barusan lewat? Ya. Oh iya oke Pak ya. Nggak ada, di Kedondong. Ya. Pasca penutupan TPS Tengkawang, Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan TPS Pasar Kedondong, TPS Adamalik atau TPS Lok Bahu. Diharapkan warga mengikuti petunjuk tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Beberapa proyek fasilitas umum di Balikpapan Rabu siang ditinjau oleh Wakil Wali Kota. Di antara titik yang disasar yakni pembangunan kawasan olahraga terpadu di Gedung Kesenian, pelebaran drainase kawasan Gunung Sari, hingga pembangunan rumah dinas jaksa. Dari upaya ini, Wakil Wali Kota mengaku cukup kecewa. Pasalnya pengerjaan sejumlah proyek dinilai lambat. Selain itu, Pemkot menemukan hasil kerjaan proyek yang ukurannya tidak sesuai dengan desain awal, salah satunya adalah proyek trotoar. Saya melihat ada beberapa pekerjaan di sini yang mengalami keterlambatan yang padahal pekerjaan itu gampang, ya.
Itu satu. Kemudian yang kedua juga ada terkait, ini ada soft drawing namanya, gambar kerja. Ya, ketebalannya berapa, pembesiannya berapa ukurannya, kemudian spesifik elevasi kansin itu berapa gitu loh. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita ikhtiarkan untuk membuat trotoar di Jalan Ahmad Yani ini baik, jadinya tidak sesuai dengan harapan. Sementara konsultan proyek pembangunan kawasan olahraga terpadu atau KOT mengaku proyek yang dikerjakannya sudah sesuai dengan desain. Jika saat ini masih banyak kekurangan, itu akibat proses pengerjaannya masih berlangsung. Area panggung atas. Terus ini gardu pandan 1, gardu pandan 2, ada playground 2, playground 1, playground 2 juga. Terus ada nanti baru tiannya sih Tugu Burung Enggang. Pemerintah kota berharap seluruh proyek yang dikerjakan saat ini harus sesuai dengan desain dan pelaksanaan pengerjaannya juga harus tepat waktu. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sebuah minibus yang terparkir di kawasan terlarang di Jalan Abul Hasan, Samarinda ini terpaksa harus diderek oleh petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda. Langkah ini dilakukan agar para pemilik kendaraan bisa lebih tertib saat memarkirkan kendaraannya. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda menegaskan, larangan parkir pada tempat tertentu ini diberlakukan karena kawasan Jalan Abul Hasan diberlakukan sistem satu arah. Bahkan di waktu-waktu tertentu, truk dan kendaraan besar lainnya dilarang melintas di kawasan tersebut. Kemudian parkir Jalan Abul Hasan berlaku parkir satu sisi. Kita dari Simpang 4 Darjat, parkirnya adalah sebelah kiri, sebelah kanan tidak boleh ada lagi parkir. Dan itu rambu-rambu sudah terpasang. Dan pada saat ini, walaupun sistem satu arah mungkin sekitar 15 menit lagi berjalan akan diberlakukan, karena rambu sudah terpasang, maka mau nggak mau mobil-mobil yang ada di depan kantor pusat negeri ini kita lakukan penindakan. Selain diderek mungkin ada melakukan penelitian kembali. Terus dalam waktu dekat juga kita akan memasang rambu untuk kendaraan truk roda 6 dari sisi Abul Hasan dan sisi Abu Salim juga kita akan pasang untuk dilarang beroperasi atau masuk di dalam ruas jalan Abul Hasan dan Abu Salim nanti sekitar dari pukul 06.00 sampai pukul 21.00. Petugas berharap aturan baru terkait sistem parkir dan lajur kendaraan ditaati oleh pemilik kendaraan. Peringatan ini diberikan untuk menghindari denda atau ditarik paksa oleh petugas. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu ini dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim Rudi Masud pada Selasa 23 September 2025 lalu. Proses pengukuhannya berlangsung di Odah Etam kantor Gubernur Kaltim. Usai pelantikan, Bupati Mahakam Ulu dengan didampingi wakilnya menegaskan program utama mereka yakni pemenuhan infrastruktur, terutama jalan. Ini dipandang perlu karena infrastruktur jalan hingga saat ini hanya dinikmati di daerah tertentu. Yang harus kita gencarkan adalah infrastruktur. Seperti Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa infrastruktur harus sampai di kampung-kampung yang terpencil sekalipun. Tidak hanya di tempat-tempat tertentu yang hanya bisa menikmati. Pembangunan jalan gimana? Ya, itu yang pasti kita akan utamakan karena memang jalan penghubung antar kecamatan juga harus terhubung sehingga dari kecamatan satu ke satunya bisa capai ke kabupaten dengan lebih nyaman.
Usai pelantikan, Gubernur Kaltim mengingatkan dua hal penting, yakni hindari KKN, yakni kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sedangkan hal keduanya, yakni pengembangan pembangunan. Ini harus dilakukan mengingat Mahakam Ulu merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga. Bupati dan wakil bupati yang baru, selamat bertugas. Ini adalah amanat daripada masyarakat Mahakam Ulu yang pastinya di awal-awal sudah memberikan wanti-wanti untuk tidak melaksanakan tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi. Yang kedua, ini adalah amanah rakyat, harus dibangun Mahakam Ulu karena daerah ini paling unik. Daerah yang berada terdepan berbatasan langsung dengan negara tetangga, juga dengan provinsi yang lainnya, baik itu provinsi Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara. Untuk diketahui, Kabupaten Mahakam Ulu ini memiliki 5 kecamatan dan 50 desa. Kabupaten ini berdiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Kutai Barat. Untuk jumlah penduduknya per Desember 2020 sebanyak 35.000 jiwa atau 2 jiwa per kilometer persegi. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pada acara pengambilan sumpah jabatan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.